Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Idul Sabil Parera. Saya mahasiswa Profesi Tanaman dari Fakultas Pertanian Universitas Sumber. Pada kesempatan kali ini, di video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit yang presentasikan tentang metabolisme sekunder. Sebelumnya, perlu kita ketahui apa itu sebenarnya metabolisme. Belum kita jauh ke metabolisme sekunder, kita kulik dari awal dulu, dahulu. Ya. Jadi dari awal kita harus tahu sebenarnya apa sih metabolisme itu. Metabolisme itu adalah proses mengubah makanan menjadi energi. Metabolisme mencakup dua arah reaksi. Jadi yang pertama ada reaksi anabolisme, yaitu reaksi yang membangun molekul kompleks dan itu membutuhkan energi. Reaksi yang kedua dilanjut dengan katabolisme, yaitu dengan memecah molekul kompleks dan menghasilkan energi. Maka kedua arus reaksi ini itu saling berkesinambungan. Jadi ilustrasinya seperti ini. Tanaman itu bayangannya, gambarannya seperti sebuah pabrik. Dan di dalam pabrik itu ada sebagian mesin yang tujuannya untuk membakar bahan bakar dan dihasilkan energi, yaitu proses metabolisme, arus metabolisme. Dia membutuhkan bahan, protein, karbohidrat, dan lemak. Lalu diubah secara fisiologis menjadi energi dalam bentuk 2 ATP. Lalu 2 ATP tadi akan diproses lagi di proses yang namanya anabolisme. Di mana anabolisme itu sebagai mesin, ya sebagai mesin tambahan setelah katabolisme, yaitu untuk membangun produk baru seperti pigmen dan senyawa pelindung. Setelah dilakukan proses anabolisme, akan menghasilkan beberapa senyawa seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, ataupun protein. Nah, bahan-bahan tadi yang telah diproduksi, yang dia telah dihasilkan dari proses panjang dari katabolisme, menghasilkan energi 2 ATP, lalu 2 ATP digunakan menjadi bahan untuk proses anabolisme, dan anabolisme menghasilkan polisakarida, lipid, asam nukleat sampai dengan protein tersebut, itu akan digunakan untuk membangun, ya, membangun pertumbuhan dan mendukung perkembangan dari tanaman. Lalu sebenarnya eh, apa tujuan dari metabolisme itu? Metabolisme memiliki tujuan diantaranya seperti menyediakan energi untuk aktivitas sel, seperti contohnya kegiatan respirasi, kegiatan belahan, ataupun transport. Jadi kegiatan-kegiatan seperti itu dalam tanaman untuk mendukung pertumbuhannya membutuhkan energi bisa agar bisa untuk melakukan aktivitas sel. Dan yang kedua, dengan tujuan menyusun struktur tumbuhan. Jadi itu masih ada hubungannya dengan proses tujuan yang pertama tadi, sedangkan untuk mencari energi dan melakukan aktivitas sel, lalu aktivitas sel itu akan menyusun struktur tumbuhan seperti dinding sel, membran, ataupun enzim dan pigmen. Lalu untuk tujuan yang ketiga, membentuk senyawa pelindung alami. Beberapa tanaman mengeluarkan racun, mengeluarkan aroma, ataupun warna, antioksidan yang bermacam-macam. Jadi itu menjadi salah satu tujuan dari adanya proses metabolisme ini. Metabolisme dibagi menjadi dua. Ada metabolisme primer dan juga ada metabolisme sekunder. Sebelumnya mungkin kita akan kulik terlebih dahulu satu persatu dari metabolisme primer terlebih dahulu. Metabolisme primer itu sederhananya seperti ini. Metabolisme yang hanya dilakukan, hanya terjadi untuk proses pertumbuhan, proses perkembangan, dan kelangsungan hidup tumbuhan.
Dan ini sangat diperlukan. Dihasilkan dari proses metabolisme dasar yang awal tadi, yang primer. Dan menjadi bahan dasar untuk membentuk metabolit sekunder. Nanti untuk pelindungan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan. Jadi memiliki fungsi, metabolit primer ini memiliki fungsi, diantaranya itu menyediakan energi untuk aktivitas sel, seperti tadi, membangun struktur sel dan jaringan tumbuhan, menjadi bahan dasar bagi pembentuk senyawa sekunder untuk bisa melindungi tanaman dan bisa beradaptasi dengan lingkungannya, serta menunjang proses fisiologis yang penting seperti fotosintesis dan respirasi. Jadi semua fungsi yang memang akan didapatkan karena tanaman ketika metabolit primer itu terjadi, itu tidak lain dan tidak bukan adalah untuk proses pembentukan, ya, proses pertumbuhan, proses perkembangan, dan demi keberlanjutan tanaman itu sampai dengan tanaman itu dewasa. Lalu yang kedua adalah metabolit sekunder. Metabolit sekunder sendiri itu sebenarnya tidak langsung, tidak bisa secara langsung terlibat dalam pertumbuhan dasar tanaman. Lalu dia juga dihasilkan dari jalur turunan metabolis primer yang awal tadi dan berperan penting dalam interaksi tumbuhan dengan lingkungannya. Jadi metabolis sekunder ini tidak secara langsung melindungi tanaman karena memang tidak secara langsung berjasa dalam pertumbuhan tanaman menjadi besar, tapi dengan adanya metabolit sekunder ini, maka tanaman itu bisa bereaksi dengan lingkungannya yang sekiranya lingkungan itu memang kurang menguntungkan bagi si tanaman. Akhirnya, dari kondisi-kondisi yang kurang menguntungkan tadi, si tanaman akan mengeluarkan zat atau senyawa yang bisa eh, menyelamatkan dirinya. Mungkin dari serangan hama, mungkin dari serangan penyakit, patogen, ataupun dengan kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan seperti keringan dan terlalu basah. Nah, fungsinya pertahanan diri dari hama, patogen, dan herbivora. Lalu juga bisa menarik penyerbuk melalui warnanya, melalui aromanya, dan juga rasanya. Lalu melindungi dari stres lingkungan, seperti yang saya bilang tadi, dari mungkin kekeringan, terlalu banyak sinar UV, ataupun terlalu tinggi curah hujannya. Dan berikutnya ada fungsi. Ya, kalau tadi kita sudah mengulik tentang apa itu metabolit primer dan apa itu metabolit sekunder. Nah, di sini kita lanjut ke fungsi dari kedua arus metabolisme ini. Yang pertama untuk senyawa metabolit primer terlebih dahulu. Di sini metabolit primer memiliki tujuan yaitu terlibat dalam pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi. Jadi memang betul sesuai dengan pernyataan definisi di awal tadi, senyawa metabolit primer ini memang sangat diperlukan untuk pertumbuhan tanaman, untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Tanpa adanya senyawa metabolit primer, sepertinya akan susah untuk tanaman bisa bertumbuh sampai dengan berbuah. Dan senyawa metabolit sekunder berperan dalam mekanisme pertahanan, penyerbukan, dan komunikasi. Dia memang tidak berperan langsung dalam pertumbuhan tanaman, tapi dia mendukung supaya tanaman itu terlindungi dan bisa tumbuh dengan baik. Lalu berikutnya ini ada beberapa contoh dari metabolit primer, ada asam amino, ada gula, asam nukleat, asam lemak, pigmen fotosintesis. Dan contoh dari metabolit eh, sekunder ada alkaloid, flavonoid, terpenoid, flavonoid. Lalu di sini juga ada jalur biosintesis. Apa itu biosintesis? Biosintesis itu pembentukan molekul alami yang terdiri di dalam yang terjadi di dalam sel dari molekul lain yang ini kurang rumit strukturnya melalui reaksi endorganik. Lalu apa itu jalur biosintesis? Sebagai urutan atau proses yang di dalamnya terdiri dari beberapa tahap yang itu sistematis untuk membentuk senyawa yang sederhana, yang lebih sederhana dari senyawa kompleks yang masih baku tadi. Lalu dari senyawa eh, bioorganik tadi itu ada beberapa jalur, ya di sini ada 3 jalur. Jalur yang pertama itu ada jalur asetat.
mefalonat dengan fungsi yaitu melindungi tanaman dari sinar UV, antioksidan alami, dan pertahanan terhadap mikroba patogen. Bahan awalnya itu asetil KOA dan produk utamanya itu terpenoid dan jenis senyawanya adalah metol, karoten, ataupun saponin. Untuk jalur yang kedua adalah jalur sitimat. Jalur sitimat sendiri memiliki fungsi diantaranya untuk pembentukan dinding sel, yaitu lignin, pigmen dan warna bunga, flavonoid, dan senyawa pertahanan dari racun, alkaloid aromatik. Dan memiliki komposisi ya. Yang pertama adalah bahannya dari gula, dan produk utamanya juga menjadi fenolik dan flavonoid. Lalu untuk contoh senyawanya adalah seperti asam salisit ataupun antosianin. Dan jalur yang terakhir adalah asam aminobutyric, ya. Di sini memiliki fungsi untuk melindungi tanaman dari hama dan patogen, membantu respon stres terhadap tanaman yang mungkin itu bisa terjadi terhadap serangan dari patogen, serangan dari OPT ataupun dari kondisi lingkungannya. Lalu bisa juga berperan dalam interaksi antar organisme. Dengan bahan awal asam amino tertentu, lalu produk utamanya itu alkaloid dan senyawa contohnya itu seperti nikotin ataupun kafein. Dan kesimpulan dari apa yang telah saya sampaikan dari awal tadi tidak banyak. Ini hanya saja metabolisme sekunder merupakan kelanjutan dari metabolisme primer yang menghasilkan berbagai senyawa penting seperti terpenoid, fenolik, dan alkaloid. Senyawa-senyawa tersebut tidak hanya menjadi hasil sampingan, tetapi juga berfungsi vital dalam melindungi tanaman, mulai dari serangan OPT, mulai dari mungkin serangan penyakit, dan sebagainya, serta mampu untuk melindungi tanaman dari keadaan stres, membantu tanaman beradaptasi dengan lingkungan yang mungkin kurang menguntungkan baginya, dan juga mendukung kelangsungan hidupnya. Secara tidak langsung, metabolisme sekunder ini melindungi dari pertikaian karena dia sebagai pelindung untuk pertumbuhan atau metabolisme primer terjadi. Mungkin sekian yang perlu saya sampaikan materi pada video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun kalimat yang tidak berkenan di saudara semua. Dan itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, iya aku lagi belas mari mas. Iki tak anu sih nang post it nang. Langsung di tak nasi. Iki dorong dia anu iki tak nasi. Wah, iki dorong tak anu mek tak post iki. Iki sik di post iki. Resume iso iki. Memang salah iki. Wah, iki sampean ngepost anune iki. Ngepost anune ya. Tak post sik nih. Iki lho, sampean seharusnya gini. Oh, iki panggang record gitu kan. Tak resume ya. Kota balik namanya terus kan nyambung memang utama titik harus ngono ya.